Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rene Hasan. Saya akan membahas tentang spesimen sperma. Pengertian: pemeriksaan sperma, lebih tepatnya analisis semen, adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengukur jumlah serta kualitas semen dan sperma seorang pria. Pengertian semen berbeda dengan sperma. Secara keseluruhan, cairan putih dan kental yang keluar dari alat kelamin pria saat ejakulasi disebut semen, sedangkan makhluk kecil yang berenang-renang di dalam semen disebut sperma. Cara pengambilan: melakukan abstinensia selama 3-5 hari, paling lama selama 7 hari. Pengeluaran ejakulat harus dilakukan pada pagi hari dan harus dikeluarkan di laboratorium. Bila tidak mungkin, harus tiba di laboratorium paling lambat 2 jam dari saat dikeluarkan. Lalu, ejakulat ditampung dalam wadah atau botol gelas bermulut besar yang bersih dan steril, jangan sampai tumpah. Kemudian, botol ditutup rapat-rapat dan diberi nama pasien yang bersangkutan. Pasien mencatat waktu pengeluaran mani, setelah itu langsung diserahkan pada petugas laboratorium untuk pemeriksaan dan harus diperiksa sekurang-kurangnya 2 kali dengan jarak waktu 1-2 minggu. Analisis sperma sekali saja tidak cukup karena sering didapati variasi antara produksi sperma dalam satu individu. Lalu sperma dikeluarkan dengan cara rangsangan tangan. Bila tidak mungkin, dapat dengan rangsangan senggama terputus dan jangan ada yang tumpah. Untuk menampung sperma tidak boleh menggunakan botol plastik atau kondom. Penanganan: sediaan yang volumenya kecil sebaiknya tidak usah diperiksa, terutama jika bagian pertama ejakulat tercecer. Sediaan harus dilindungi terhadap suhu ekstrim selama pengangkutan ke laboratorium. Suhu sebaiknya berkisar antara 20-40 derajat Celcius. Dan cara perolehan sediaan: botol harus diberi label dengan nama penderita, tanggal kapan abstinensi, dan cara Botol harus diberi label dengan nama penderita, tanggal, kapan abstinensi, dan cara perolehan sediaan. Pengawatan sampel ada 2, yaitu cair dan beku. Yang cair disimpan pada suhu ruang atau 2-8 derajat Celcius kulkas. Masa simpannya itu pendek, 2-4 hari. Angka kematian sel sperma itu rendah. Digunakan di daerah terbatas lokal dalam jangkauan 2-4 hari. Tidak ada krioprotektan. Lalu, pada pengawetan sampel yang beku disimpan pada suhu minus 196 derajat Celcius. Masa penyimpanannya itu lama, tidak terbatas sampai 40 tahun. Angka kematian sel sperma tinggi, lebih dari 50%. Digunakan di daerah yang luas atau ekspor. Ada krioprotektan dalam media. Penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan sampel. Memeriksa kesuburan pria. Penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan sampel. Pemeriksaan kesuburan pria. Analisis sperma disarankan bila pasangan mengalami kesulitan untuk hamil. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengecek ada tidaknya gangguan kesuburan pada sang pria. Selain itu, pemeriksaan ini juga dapat memastikan apakah gangguan sperma menjadi penyebab ketidaksuburan pasangan atau tidak. Dan juga ada untuk memastikan keberhasilan vasektomi. Vasektomi adalah prosedur kontrasepsi permanen pada pria. Tindakan medis ini melibatkan pemotongan saluran yang menghubungkan buah zakar dan penis. Setelah vasektomi, dokter akan menyarankan pemeriksaan analisis sperma sebulan sekali selama 3 bulan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada sperma dalam air mani. Diagnosis: pemeriksaan analisis sperma umumnya meliputi 3 faktor: bentuk atau morfologi sel sperma, jumlah sel sperma, pergerakan atau motilitas sel sperma. Jumlah, bentuk, dan pergerakan sel sperma yang tidak normal dapat menyebabkan gangguan kesuburan pada pria. Pada pasangan yang mengalami kesulitan untuk hamil, sekitar 40-50% kasus dipengaruhi oleh faktor kesuburan pria.
Sebelum mengatasi gangguan motilitas sperma, sebaiknya lakukan analisis semen terlebih dahulu secara rutin untuk menguji motilitas sperma. Untuk satu kali tes, harus menyediakan setidaknya 2 sampel semen. Ini biasanya diperoleh dengan masturbasi di tempat tes yang sudah disediakan fasilitasnya. Selain itu, sampel sperma juga bisa didapatkan dengan cara rangsangan senggama terputus dan jangan ada yang tumpah. Sampel yang sudah didapatkan harus disimpan pada ruangan dengan suhu tertentu dan akan dikirimkan ke penyedia layanan tes dalam waktu 30-60 menit. Jika kurang dari 40% sperma yang mampu bergerak dan berenang, Anda dianggap memiliki motilitas sperma yang buruk. Selain motilitas sperma, dokter juga menggunakan metode analisis semen untuk menguji kesehatan saluran genital pria seperti penyakit herpes genital yang ditandai dengan bentol berair pada permukaan alat kelamin, anus, atau mulut. Penyakit ini merupakan herpes yang menginfeksi area permukaan alat kelamin dan juga anus. Anda mungkin bisa juga terinfeksi ketika berhubungan seksual. Ejakulasi menguji air mani yang dikeluarkan saat pria ejakulasi setelah beraktivitas seksual. Organ pencernaan pelengkap yang termasuk organ ini seperti gigi, lidah, kelenjar, air liur, kantung empedu, hati, dan juga pankreas. Pengobatan, hasil yang tidak normal menunjukkan adanya gangguan pada kesuburan pria. Namun faktor lain juga yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan seperti alkohol, rokok, dan beberapa obat herbal. Bagi pasien dengan hasil analisis sperma yang abnormal dan ingin memiliki anak, beberapa pilihan tindakan dapat dipertimbangkan untuk mengatasi kondisi ini. Misalnya inseminasi buatan maupun bayi tabung. Diskusikan dengan dokter terkait pilihan terapi yang tersedia. Bila pemeriksaan analisis sperma dilakukan untuk memastikan keberhasilan vasektomi, dokter akan melihat ada tidaknya sel sperma dalam air mani. Jika tidak terdapat sperma, vasektomi dinyatakan berhasil dan pasien tidak perlu memakai metode kontrasepsi lain. Apabila sperma masih ditemukan, pemeriksaan ulang akan dilakukan hingga sel sperma tidak lagi ditemukan. Sementara itu, pasien menggunakan alat kontrasepsi ketika berhubungan intim agar kehamilan dapat dicegah. Apabila Anda telah mengalami gangguan motilitas sperma, ada beberapa cara yang bisa diterapkan. Namun yang paling penting adalah dengan menerapkan pola hidup sehat, seperti berhenti merokok. Pria yang merokok cenderung memiliki jumlah sperma yang rendah. Nantinya jumlah sperma akan berkaitan dengan persentase sperma yang mampu bergerak dan berenang. Yang kedua, olahraga secara teratur. Hanya dengan lari pagi atau sekedar pemanasan ringan bisa membantu kualitas motilitas sperma. Tidak lupa diiringi dengan konsumsi makanan yang sehat untuk menjaga warna sperma. Yang ketiga, kurangi minum alkohol. Jika Anda seorang peminum berat, sebaiknya kurangi dari sekarang. Minum alkohol secara berlebihan dapat menyebabkan berkurangnya produksi hormon testosteron dan penurunan produksi sperma. Yang keempat, batasi pemakaian ponsel. Salah satu bahaya ponsel adalah blue light yang menjadi sumber berbagai penyakit. Sebaiknya mulai dari sekarang batasi pemakaian ponsel sehari-hari agar terhindar dari gangguan penyakit. Faktor yang mempengaruhi motilitas sperma. Yang pertama, paparan bahan kimia, juga paparan panas atau dingin, berbagai gangguan penyakit, adanya kelainan pada kelenjar yang mengganggu sekresi pria, pola hidup yang tidak sehat seperti merokok dan minum alkohol, adanya kelainan pada saluran reproduksi pria. Beberapa indikator yang dinilai pada saat melakukan analisa sperma adalah volume air mani dalam satu kali ejakulasi, waktu yang dibutuhkan air mani untuk menjadi cair, jumlah sperma per mililiter air mani dalam satu kali ejakulasi, persentase sperma yang memiliki morfologi atau bentukan normal, persentase motilitas atau pergerakan sperma dan juga ukuran keasaman atau pH air mani. Hasil dan cek sperma. Setelah sampel semen sudah diberikan pada dokter, hasil tes akan keluar dalam waktu 24 jam hingga 1 minggu, tergantung dari laboratorium tersebut.
Ketika dilakukan pemeriksaan, terdapat banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Berikut adalah pertimbangan jika hasilnya normal. Yang pertama itu bentuk sperma. Hasil yang normal pada sperma adalah lebih dari 50% sperma berbentuk normal. Apabila seseorang pria memiliki lebih dari 50% sperma yang tidak berbentuk normal, hal tersebut dapat mengurangi kesuburannya. Selain itu, sperma juga dapat tidak matang sehingga gagal mempunyai sel telur. Yang kedua, tingkat pH. Tingkat pH pada air mani harus antara 7,2 dan 7,8 untuk mencapai hasil yang normal. Tingkat pH yang lebih tinggi dari 8,0 dapat mengindikasikan orang tersebut mengalami infeksi. Hasil yang kurang dari 7,0 dapat menunjukkan spesimen terkontaminasi atau bahwa saluran ejakulasi pria itu terhalang sesuatu. Ketiga, volume. Volume semen untuk hasil normal harus lebih dari 2 ml. Volume semen yang rendah bisa menunjukkan jumlah sperma yang rendah untuk membuahi sel telur. Volume cairan berlebih juga bisa berarti jumlah sperma yang ada diencerkan. Hasil analisis sperma tidak normal. Sperma seringkali disebut tidak normal apabila hasil analisis sperma di luar dari nilai normal pada laboratorium tersebut. Hal ini dapat dikarenakan oleh jumlah sperma yang terlalu sedikit. Selain itu, sperma juga dapat dikatakan tidak normal apabila jumlah sperma yang bergerak cepat dan bergerak lambat lebih sedikit dari nilai acuan normal. Adapun beberapa jenis kelainan sperma yaitu azoosperma. Untuk membuahi sel telur diperlukan satu sel sperma. Namun, jumlah sperma banyak diperlukan karena tidak semua sel sperma dapat bertahan hidup untuk membuahi sel telur. Azoosperma adalah sebuah kondisi medis di mana tidak ditemukan sperma pada semen. Hal ini dikatakan dengan fertilitas yang rendah. Bahkan sterilitas, keadaan ini mempengaruhi 1% dari populasi pria. Terdapat berbagai penyebab azoosperma seperti gangguan hormon, bahkan gangguan genetik. Pada pemeriksaan sperma, tidak terlihat sel sperma yang memadai. Yang kedua, oligosperma. Oligosperma adalah keadaan di mana cairan sperma hanya mengandung sedikit sel sperma. Hal ini akan berdampak pada infertilitas pria. Kondisi sperma di bawah 20 juta sperma per mili dapat dikatakan oligosperma. Pada keadaan yang berat, jumlah sperma di bawah 5 juta sperma per mili. Yang ketiga, ada astenosperma. Astenosperma adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan adanya penurunan motilitas sperma. Sperma yang baik adalah sperma yang dapat bergerak dengan cepat dan lurus ke depan. Namun, apabila terdapat gangguan morfologi sperma, maka akan menyebabkan kecepatan pergerakannya menurun. Yang keempat ada teratozosperma. Teratozosperma adalah keadaan di mana bentuk sperma tidak normal. Penyebab dari keadaan ini tidak diketahui pada sebagian besar kasus. Bentuk sperma yang tidak normal dapat menyebabkan penurunan motilitas sperma dan mencegah masuknya sperma ke sel ovum. Yang kelima ada hipospermia. Hipospermia adalah keadaan medis di mana seorang pria memiliki jumlah cairan sperma yang sedikit, yaitu 1,5 mili. Bedakan dengan oligosperma yang berarti konsentrasi sperma yang rendah. Keadaan ini tidak menyebabkan infertilitas, namun jika jumlah cairan sperma diikuti dengan konsentrasi sperma yang rendah,
maka keadaan ini dapat menyebabkan infertilitas. Yang keenam, ada hiperspermia. Hiperspermia adalah keadaan di mana seorang pria memiliki jumlah sperma yang banyak. Jumlah cairan sperma pada keadaan hiperspermia melebihi volume normal sampai lebih dari 15,5 mili. Keadaan ini adalah lawan dari keadaan hipospermia. Nilai normal sampel. Yang pertama itu volume, nilai normalnya itu 2-5 mili. Yang kedua viskositasnya itu nilai normalnya banyaknya tetesan. pH-nya itu 7,2-8. Kontrasepsi spermatozoa itu lebih dari 20 juta per mili. Hitung jenis spermatozoa itu lebih dari 40 juta per ejakulasi. Pergerakannya lebih dari 50% bergerak lurus ke depan. Morfologinya lebih dari 14% berbentuk normal. Seri bulatnya kurang dari 1 juta per mili. Sekian pemaparan pembahasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.